Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, para karyawan dan karyawati Ashifa yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali kali ini di pengajian kita setiap Jumat kedua, walaupun kita masih bertemu lewat rekaman. Mudah-mudahan saja apa yang kita laksanakan senantiasa menjadi amalan sholihan bagi kita, tentu saja amalan mutakabbalan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, tidak kurang suatu apa. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang memanfaatkan waktu. Manusia sepanjang hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari waktu. Bahkan untung ruginya manusia akan sangat tergantung pada pandai atau tidaknya manusia itu memanfaatkan waktu. Orang yang dapat mengisi waktunya dengan hal-hal positif, maka dia akan meraih keuntungan. Tapi sebaliknya, jika dia mengisinya dengan hal yang negatif atau buruk, maka akan memperoleh kerugian. Kesuksesan dan kebahagiaan manusia hari ini merupakan hasil dari pemanfaatan waktu sebelumnya, dan rugi serta gagalnya pun merupakan akibat dari tidak mengisi waktu sebelumnya dengan hal yang positif. Karena itu, hendaklah manusia senantiasa mengkaji ulang proses pemanfaatan waktu sebelumnya, agar hari ini dan berikutnya senantiasa meraih hasil yang lebih baik. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, tentu saja tidak asing bagi kita semua. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, takullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap manusia, setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dikerjakannya ligad untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, ya, meneliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Itu ayat yang tadi saya baca. Kemudian di ayat yang ke-62 dari surat Al-Furqan, Allah pun berfirman, wa huwa alladzi ja'ala laila wan nahara hilfatan liman aroda ayadakaro au aroda syukuro. Dia Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk memberi waktu atau kesempatan kepada orang yang ingin mengingat atau mengambil pelajaran, atau orang yang ingin bersyukur.
Melalui ayat ini, ya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan bahwa Dia, Allah, memberikan waktu dan kesempatan kepada manusia adalah untuk senantiasa mengingat dan bersyukur. Mengingat terhadap sesuatu yang terjadi dan yang telah diperbuat di masa lampau. Hal ini menuntut untuk adanya introspeksi dan kesadaran menyangkut hal yang sudah terjadi, hingga dapat mengantarkan manusia untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan di kemudian hari. Bersyukur antara lain dengan cara menggunakan segala potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tujuan penganugerahannya. Hal ini tentu saja menuntut adanya upaya dan kerja keras, ya. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, manusia tidak boleh luput dari mengevaluasi proses pengisian waktu sebelumnya. Sekarang kita ini baru beralih tahun dari tahun 2020 kepada tahun 2021, ya. Jadi tugas kita sekarang mengevaluasi perjalanan waktu, ya, setahun yang lalu 2020 itu. Hal yang positifnya kita pertahankan dan upayakan untuk lebih baik lagi. Dan hal yang negatifnya tentu kita singkirkan dan kita ubah menjadi baik. Dari hasil evaluasi itu kita rencanakan waktu di tahun ini diisi dengan hal yang lebih baik, ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi saya bacakan, ya, waltan durnaf summa kodamat li God. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dikerjakannya untuk hari esok. Saya sering mengingatkan kalau kita sedang bertemu bertatap muka, hari esok itu ada dua, hari esok yang dekat, ya. Kalau hari sekarang Jumat, besoknya adalah Sabtu, dan hari esok yang jauh yaitu akhirat, ya. Jadi Al-Quran dengan tegas mengecam orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan seperti anak-anak, melengahkan sesuatu yang lebih penting seperti sebagian para remaja juga, ya, memenuhi kegiatan dan bersolek seperti sebahagian kaum wanita bersolek aja. Ada lagi yang menumpuk harta benda dan memperbanyak anak dengan tujuan berbangga-bangga seperti banyak diperbuat oleh sebahagian orang tua. Di dalam surat Al-Hadid Allah menerangkan kepada kita, i'malu, ya, ketahuilah oleh kamu sekalian, annamal hayata dunya, i'lamu annamal hayatu dunya laibu walahu wazinatun watafahurum bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia bagi orang-orang yang tidak beriman hanyalah permainan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Para jamaah sekalian, pengisian waktu dengan amal harus bukan sekedar amal, tetapi tentu saja amal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Di dalam surat Al-An'am, ya, boleh kita lihat, Kul ya qaumi malu ala makanatikum ini amil fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihu dhalimun. Katakanlah Muhammad, hei kaumku, orang-orang yang kafir, berbuatlah sepenuh kemampuan dan sesuai kehendak Allah. Aku pun akan berbuat demikian.
kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia atau akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ayat tadi surat Al-An'am 135. Kemudian kalau kita di dalam surat Al-Insyirah di ujungnya ada faida farogta fansob. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya, surat Al-Insyirah itu terus apalah Alam Nasroh ya. Alam Nasroh itu surat ke-94 ayat akhir yang ke-7. Kedua ayat itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus bekerja dan beramal dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh menganggur sepanjang masa masih ada. Karena begitu selesai memenuhi waktu dengan suatu amalan, maka wujudkanlah amal baru berikutnya dengan fansob, yaitu bersungguh-sungguh sampai lelah atau sampai letih. Waktu jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jika tidak diisi dengan kegiatan atau amalan baik, tidak bisa mengulanginya kembali, ya, dan hilanglah kesempatan itu. Dalam suatu ungkapan, hari menasihati kita, ya, yang bunyinya sebagai berikut: Ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahidun fatazawad minni bi amalin salihin fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Yang artinya, wahai anak Adam, aku adalah ciptaan jadidun yang selalu baru. Wa ala amalika, dan atas amalmu syahidun menyaksikan. Fatazawad, maka berbekalah minni bersamaku bi amalin solihin, dengan amal yang saleh. Wa ini la'audu, karena sungguhnya aku tidak kembali lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi hari itu adalah selalu baru, ya, tetapi dan menyaksikan dan bersama kita menyaksikan amal-amal kita, kemudian kita diajak beramal yang soleh, ya, karena waktu itu tidak akan pernah kembali, ya. Hari ini hari Jumat kita bertemu belum tentu sama dengan hari Jumat yang akan datang, ya. Jadi kita selalu perbaharui, ya, dengan yang lebih baik hari-hari kita ini. Bahkan di dalam satu ungkapan yang lain pun, ya, yang konon berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma fatakal yaumu mirizki yujja godan, ya. Audatuhu wa ma fataka minal umri la yujja raj'atuhu. Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya yang lebih banyak tentu di hari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali hari esok, ya. Mudah-mudahan dengan dua ungkapan tadi dan tadi ayat surat ke-18, ya, surat ke-59 ayat 18, kita dapat memanfaatkan waktu yaitu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu yang menjadikan manusia diliputi dengannya, bukanlah tanpa tujuan. Jadi kita diliputi dengan waktu, Allah menjadikannya bukan tanpa tujuan dan sia-sia, ya, tetapi Allah menciptakan waktu adalah untuk ibadah, ya. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, di situ dijelaskan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Nah, para hadirin, ketika para sahabat mengamati keadaan bulan, ya, bulan yang sedikit demi sedikit berubah, asalnya sabit dan kecil, kemudian membesar dan menjadi purnama.
ya, purnama itu tanggal 13, 14, 15, kemudian nanti akan kembali ya menjadi sabit lagi dan akhirnya menghilang karena ya perubahan waktu. Mereka bertanya para sahabat itu kepada Nabi SAW, mengapa demikian? Kemudian pertanyaan tersebut dijawab di dalam Al-Quran, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anil ahilah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, jadi ketika orang-orang bertanya, ya mereka bertanya tentang ahilah, ya, tentang bulan sabit. Kul, katakan, hiya itu adalah mawaqitu, waktu-waktu linasi wal hajj, ya, waktu-waktu untuk manusia dan berhaji. Kita lanjutkan di dalam kita teruskan ya ayat yang tadi, ya, kita ayat yang surat Al-Baqarah 189 tentang waktu adalah ahilah itu adalah waktu untuk manusia dan hajj, ya. Jadi perubahan secara rinci keadaan bulan dari mulai sabit sampai sabit lagi adalah sebagai petunjuk waktu, ya, dan tujuannya adalah untuk diisi dengan ibadah, antara lain ibadah haji. Ditegaskan pula dalam ayat yang lain yang para jamaah sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Surat Al-Jariyat, ya, ayat 56. Ibadah dalam pengertian yang luas meliputi wujud ucapan dan perbuatan baik yang nampak atau tersembunyi dalam rangka untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang tersembunyi atau nampak. Ya, itu di kitab Syekh Al-Syekh, ya, Fat Al-Majid Syarah Kitab Tauhid. Ya. Kemudian, ya, para jamaah sekalian, kita lanjutkan, ya. Ada pula, ya, ayat yang sudah sangat familiar dengan kita, hafal, ya, yaitu surat Al-Asr. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yang maksudnya tentu saja agar kita memperhatikan waktu, karena orang bisa memperoleh kerugian dan kecelakaan disebabkan tidak bisa memanfaatkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Surat ini pada awal turunnya membantah anggapan sebagian orang yang menyalahkan waktu ketika bertemu dengan kegagalan usahanya dan menyebutnya sebagai waktu sial dan menilai waktu mujur dan beruntung ketika hasil usahanya baik. Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau masa mujur. Yang ada adalah pengaruh dari usaha yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada ya waktu sial, itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan khusr atau kerugian.
ya. Kerugian dan kecelakaan secara total sebagaimana yang diungkapkan ya dalam ayat lafi husn yang artinya dalam kerugian, maknanya diliputi kerugian dan kecelakaan yang banyak dan besar. Namun orang-orang dapat terbebas dari kerugian dan kecelakaan itu jika waktu diisi dengan 4 hal. Pertama, keimanan. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, saling berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. 4 hal inilah yang dapat menghindarkan manusia dari kerugian dan kecelakaan secara total. Namun demikian, keberadaan iman itu terkadang naik dan turun. Al-imanu yazid wal yankus, ya. Dan iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Dan untuk mempertahankannya agar tetap naik, tidak turun, ya, stabil lah, ya gitu ya. Kita ingin iman kita itu stabil adalah mesti ditunjang dengan ilmu. Ya, semakin ilmu bertambah, maka iman akan semakin naik. Karena itu, iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ya, alhamdulillah di rumah sakit Ashifa ini, ya walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi diupayakan selalu ada pengisian yang menyegarkan kepada rohani kita. Ya, alhamdulillah. 4 hal itu yang tadi sudah saya sebutkan, ya, merupakan satu kesatuan yang harus utuh. Bahkan iman harus melandasi semuanya. Jadi semua persoalan landasannya adalah iman. Karena iman tanpa amal soleh itu belum cukup. Demikian juga amal tanpa dilandasi iman tentu saja tertolak. Ya, jadi semuanya harus dilandasi oleh iman. Ya, kalau kita beramal tanpa iman ditolak. Ya. Orang yang pada dirinya ada iman dan amal belum cukup karena terkadang dia jenuh dan lalai. Maka pada saat itulah dia perlu nasihat agar tetap sabar. Ya, kita kadang-kadang ada jenuh terus jadi lalai. Nah, pada saat itulah ya diperlukan watawasobis sabar, ya, watawasobis haqi, watawasobis sabar. Amal yang dituntut bukan sekedar asal mengerjakan, tetapi harus disertai kesungguhan dan kesadaran serta bernilai ibadah, meraih kecintaan dan keridhaan Allah. Selain itu, harus bersifat sholih. Ya, di dalam Al-Quran kata sholih antara lain diungkapkan merupakan kebalikan dari fasad atau kerusakan. Ada di ayat surat Al-A'raf, ya, nanti dilihat oleh ibu-ibu ya, di ayat surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat fasad atau kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan islah, dengan baik, dengan beres. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah sekalian, amal soleh berarti perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan demi karena Allah, yang berdampak adanya kebaikan dan tidak memunculkan kerusakan dan kemudaratan terhadap diri, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Perbuatan yang secara zahir nampak baik dan dapat bermanfaat buat diri, tetapi ternyata berdampak tidak baik, bahkan merugikan orang lain, maka perbuatan itu bukanlah sebagai amal soleh, tapi itu amal fasid, ya, amal yang rusak. Orang tidak boleh puas hanya karena dalam dirinya sudah ada iman dan amal soleh, karena manusia terkadang mudah berubah
dan terpengaruh oleh faktor internal diri, ya, dalam diri sendiri, ya, internal diri manusia sendiri, atau faktor eksternal, ya, atau situasi yang mengelilinginya. Pada saat inilah manusia perlu mendapatkan tausiah, nasihat dari orang lain. Selain memperoleh nasihat, juga dirinya harus senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi saling memberikan wasiat nasihat kebenaran dan tentu saja kesabaran. Nasihat menurut petunjuk ayat ini harus dilakukan dengan jalan yang hak atau yang benar. Dan hak itu tentunya harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada Quran dan Sunnahnya, ya. Itu yang disebut tausiah, ya. Tausiah itu ada sumbernya harus Quran dan Sunnah. Selain itu, dari nasihat harus dilakukan dengan sabar atau tabah, yang menurut Al-Jurzani dalam kitab At-Tarifat, ya, dilakukan dengan cara tidak mengeluh atau curhat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab manusia walaupun dapat merespon terhadap suatu keluhan, belum pasti dapat memberi jawaban dan jalan keluar. Para jamaah, kalau kita punya masalah, tentu saja lakukan pengaduan itu kepada Allah, ya, kepada Allah, ya, terdahulu. Tetapi tentu saja, ya, boleh kita mengadu kepada orang lain, kepada sahabat kita, tetapi tentu saja harus dipilih, ya, siapa sahabat yang akan kita curhati itu, karena belum tentu, ya, teman yang atau sahabat yang kita curhati itu bisa memberikan solusi yang benar. Karena itu, yang terbaik tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adukan masalah kita. Nah, kalau memerlukan orang lain, ya, cari orangnya yang bisa memberikan solusi secara Quran dan Sunnah, ya. Para jamaah sekalian, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, beliau berpesan, ya, igtanim khomsan qabla khomsin. Ya, sudah pada hafal, ya, alhamdulillah, ya, yaitu syababaka qabla haromika, wasihatika qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wa farogoka qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika. Ya, yang artinya igtanim, jagalah khomsan, yang 5, qabla, sebelum khomsin datang yang 5. Yang pertama, syababaka, masa mudamu, qabla haromika, ya, sebelum datang masa tuamu, ya. Kemudian wasihatika, ya, dan sehatmu, qabla sakomika, sebelum datang sakitmu, waginaka, dan kayamu, qabla fakrika, sebelum datang miskinmu atau fakirmu. Yang keempat, yang ketiga, ya, wafarogoka, ya, yang keempat, wafarogoka, dan waktu luangmu, qabla syaglika, sebelum waktu sibukmu, wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang matimu, ya. Tentu saja hal ini kita sudah memahami, ya, ya, waktu sekarang para karyawan-karyawati masih muda memanfaatkan waktu itu dengan sebenar-benarnya, karena kalau sudah tua, ya, sudah banyak halangan dari ketuaan itu sendiri, ya. Tidak sehat, bisa saja sehat, tapi mungkin cepat lelah, ya, dan sebagainya, ya. Jangan sekali menunda-nunda waktu, ya, dalam mengisi kehidupan ini, ya. Ibadah harus pakai ilmu, ya, jangan sampai tidak berilmu, ya. Kemudian ke pengajian untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama, nanti saja sudah sepuh, pas sudah sepuh teh repot, ya, capek, lelah, ya, bahkan sakit-sakitan, ya. Makanya harus dimanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sekarang ketika kita masih muda. Kemudian sihat sebelum sakit, itu juga kita sudah paham, ya, betapa besar nilainya sehat itu, ya. Nah, akan terasa
kalau kita sakit. Ya, betapa nilainya sangat besar sehat itu dan terasanya kalau kita sakit. Kemudian ketika kita sekarang masih kaya, ya, sebelum datang kefakiran, tegaduh, ya Bu ya, tidak punya, ya, jadi sekarang sempatkanlah, bawalah harta kita, bawa mati harta kita, yaitu dengan jalan kita meluarkan sedekah, infak, dan juga berwakaf. Ya, nah kesempatannya itu banyak sekarang. Ya, kalau kita nanti sudah tidak ada, kita sudah punya tabungan. Sekali lagi, harta bawa mati, yaitu dengan cara yang tadi. Ya, itu bukan fisiknya tentu saja, tapi tadi infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan kalau ada harta yang nisab harus zakat, keluarkan zakatnya. Ya, kemudian waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, ya, yaitu kesibukan setiap orang dan luang waktunya seseorang dan sibuknya itu kan beda-beda. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan sekarang kita diberikan kesempatan hidup, ya, sebelum datang mati. Karena kalau sudah mati tentu saja kita sudah tidak beramal lagi, ya. Wa'budullah, ya, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan itu, yaitu mati. Jadi saya kembalikan kepada ayat yang tadi, ya, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya, karyawan dan karyawati Ashifa, mudah-mudahan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, waktu yang sudah lalu yang apabila banyak yang salahnya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Apabila banyak baiknya kita tentu saja bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, dan tentu saja kita isi waktu sekarang, ya, dengan sebaik-baiknya untuk meraih masa depan yang pendek hari esok, dan masa depan kita akhirat, yaitu tentu saja kita ingin berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kenikmatan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengajian kita kali ini, dengan tidak lupa memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, badai yang sedang melanda ini, badai corona yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini, Allah mengangkatnya, ya, dengan segera, ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.